Buntut dari permasalahan polusi udara, mulai hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan 50% work from home atau bekerja dari rumah bagi ASN. Kebijakan serupa juga diterapkan bagi ASN di seluruh kementerian demi menekan polusi udara. Guna menekan polusi udara di ibu kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan 50% work from home atau bekerja dari rumah bagi para aparatur sipil negara. Kebijakan ini ditetapkan selama 2 bulan penuh, mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan, selama WFH, seluruh ASN wajib berada di dalam rumah, alias tidak keluyuran. Pengawasan terhadap ASN yang WFH juga akan dilakukan secara ketat. Edaran dari Pak Sekda work from home dilakukan oleh Pemda DKI 21 Agustus sampai 21 dan diikuti oleh Pemda-Pemda se-Jabodetabek, di mana tentunya tidak selama DKI. Work from home itu bagi ASN dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Dia nggak mau mondar-mandir dan dia tidak boleh juga kemana-mana, dia bekerja. Pengawasannya gampang. Jadi saya minta kepada atasan langsung, dia misalnya jam 10, jam 2, jam 4 telepon, V-call. Kamu ada di mana? Di rumah, coba lihat rumahnya kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang banyak. Tak hanya Pemprov DKI Jakarta, seluruh kementerian juga sepakat untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah sebagai salah satu jurus untuk mengatasi polusi udara. Rapat dengan Pak Menko Marinvest, salah satu rekomendasinya kita bersama-sama ya dengan seluruh kementerian sepakat untuk work from home. Ini lagi kita bahas di Menpan RB, Pak. Menpan RB nanti dikeluarkan. Jadi ini akan efektif dan juga mungkin akan dilakukan pengkondisian cuaca ya, tanggal 19 sampai tanggal 21 ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kebijakan WFH bagi ASN efektif untuk mengurangi polusi udara? Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai, penerapan bekerja dari rumah bagi ASN di Jakarta tidak cukup untuk menekan polusi udara, sebab mobilitas karyawan swasta di Jakarta juga tinggi. Selain itu, polusi udara juga disumbangkan oleh industri PLTU serta pembakaran sampah oleh masyarakat. Kebijakan WFH itu kan menurut saya tidak tepat juga kebijakan itu, karena itu hanya menyasar pada ASN, ASN. Sementara yang bermobilitas di Jakarta ini adalah tidak hanya ASN tapi juga banyak non-ASN karyawan swasta. Pemerintah sendiri ada terlalu simplistis berpikirnya gitu loh Pak, kebijakannya. Kenapa? Karena seolah-olah bahwa polusi itu berasal dari moda transportasi. Padahal polusi itu tidak semata-mata transportasi, tapi juga ada faktor industri, PLTU, juga pembakaran sampah oleh masyarakat juga. Trubus menyatakan, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan uji emisi kendaraan bermotor serta aturan soal pembatasan usia kendaraan sebagai salah satu solusi untuk meredam polusi udara. Jakarta ini ada Pergub nomor 66 Mbak tahun 2020 tentang kewajiban uji emisi. Tapi ini prakteknya itu tidak pernah uji emisi itu kita lakukan. Adalah parsial ya, sebagian-sebagian saja gitu. Tidak ada keseruan serius untuk lakukan uji emisi. Padahal dalam uji emisi itu ya tentu memang ada penolakan dari masyarakat. Uji emisi itu kenapa pemerintah juga ragu-ragu, takut juga gitu, karena masyarakat banyak yang istilahnya komplain. Kenapa? Karena kalau uji emisi berarti harus ada kebijakan lanjutan, yaitu pembatasan usia kendaraan. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti motor listrik. Hal itu diyakini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca serta polusi udara di Jabodetabek yang belakangan ini jadi sorotan. Untuk menarik minat masyarakat agar beralih ke motor listrik, Kementerian ESDM berencana menaikkan subsidi konversi atau modif motor listrik dari 7 juta menjadi 10 juta rupiah. Diatur kita lagi, ini karena program besar, kita juga lagi menangani value chain ya Pak, kita lagi menangani part-partnya segala macam, mudah-mudahan bisa cepat, tapi target kita 50.000 masih cukup yakin kita akan mencapai di tahun ini gitu kan. Kita lagi cari akan melakukan upaya percepatan ya.
Buruknya kualitas udara di Jakarta harus ditangani segera. Pemerintah harus memberikan solusi yang tepat dan cepat karena dampak pencemaran udara sangat berbahaya bagi kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV.